Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mukjizat merawat orang tua. Keluarga, ayah, ibu, anak-anak. Kita ini lahir ke alam dunia karena kita ada orang tua. Berbakti sama orang tua merupakan nomor 2 setelah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Setelah kita ibadah kepada Allah, oleh Allah diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Anda silahkan lihat di dalam surat Luqman 14, wa wasainal insana biwalihi hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalika ilayal masir. Aku wasiatkan kepada segenap kalian manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisoluhu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kalian kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian kembali kepadaku. Artinya bersyukur kepada orang tua nomor 2 setelah bersyukur kepada Allah. Bagaimana? Siapkan pelayan khusus buat melayani keinginan beliau kalau kita punya kemampuan. Namun seandainya kita tidak punya kemampuan secara materi sesuai kemampuan yang ada, misalnya hidup juga pas-pasan, ya paling tidak datang ke rumah emak bawain uduk, kayak berapa sih harga uduk? Emak doyan cendol hijau, beliin cendol hijau. Datang ke rumah emak, gantiin spray rumah emak, bantuin nyapu, bantuin ngepel, bantuin bebenah di dapur. Kalau punya rezeki kita cari pembantu buat ngurusin emak di rumah. Datang ke emak, tanya, emak udah makan mak? Emak bisa tidur hari ini? Orang tua masya Allah, kita tahu persis kondisi ekonomi anak kita. Gak bakal orang tua yang normal memaksakan kehendak kalau anaknya tidak mampu. Dengan pertanyaan anak mantu, mama baik mak, mama sehat. Langsung keluar dari mulut kita doa-doa buat anak kita. Ya Allah, jadikan anak saya, mantu saya, anak soleh, anak yang solehah ya Allah. Berikan kehidupan yang baik dunia akhirat, berikan keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan. Itu yang kita doakan pasti terus. Peribahasa mengatakan, kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang penggalah. Kita ibu rela mengorbankan segala-galanya demi anak. Rela gak pakai gelang, gak pakai cincin, yang penting anak sarjana. Rela kita gak makan makanan enak, yang penting anak kenyang. Begitu lihat berkat, masya Allah ini anak saya doyan banget, gak bakal ketelan walaupun kita doyan. Kita simpen-simpen buat anak kita, biar dia makan yang enak. Tabarakallah, itulah orang tua. Anak sakit, mungkin panas, kita bilang ya Allah, mudah-mudahan disehatkan ya Allah. Jadikan anak soleh yang berhasil hidupnya di masa yang akan datang. Makin parah sakit anak, kita bilang ya Allah, kenapa gak saya yang sakit ya Allah, gak tega anak saya. Yang namanya orang tua
Walaupun seandainya misalnya dalam tanda kutip anaknya beliin kita, nggak bakalan kita keluar sumpah serapah buat anak kita. Pasti keluarnya kalimat-kalimat thayyibah. Ya Allah, anak soleh, anak mama yang baik, anak pintar. Biar sadar itu salahnya saya. Makanya ketika kalian anak sudah besar, apa yang Allah perintahkan? Aniskurli walibaika, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Bagaimana cara bersyukurnya? Kalau kita punya rezeki, Anda lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Nah, apakah yang terbaik? Yang pertama diberikan kepada emak yang nyari duit. Kalau suami kalian yang nyari duit, emaknya dikasih duluan. Karena emaknya lah suami kalian menjadi seperti itu. Yang nyekolahin, yang ngajarin ngomong, yang ngantar sekolah, yang nungguin di sekolahan, seperti itu. Makanya Rasul menyatakan ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jadikanlah orang tua kita, mertua kita ridho kepada kita dan suami kita. Itu adalah kuncinya surga. Rasul bersabda, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia. Siapa dia? Orang yang orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga. Artinya orang tadi tidak berpikir bagus. Karena orang tuanya masih hidup, kok disia-siain? Bahkan maaf tidak sedikit istri yang menjadikan suaminya seperti si malin kundang. Melepuh gitu, pada putih, digaruk pada ngebul gitu kulitnya. Berobat kemana-mana karena dia orang kaya raya, berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Udah keluar negeri kelilingan berobat kemana-mana. Suatu saat dia ketemu seorang kiai. Pak Kiai, saya ini korengan udah lama nih, udah belasan tahun nggak sembuh-sembuh. Kiai tadi nanya, orang tua masih ada? Ada. Ayah udah meninggal, ibu masih hidup. Bagaimana keadaan ibu? Saya nggak tahu deh. Nah, kalau nggak tahu yang tinggal di mana? Masih tinggal di Jabodetabek ternyata. Lalu ditanya, kenapa engkau nggak tahu? Saya jenguk ibu cuma lebaran doang, lebaran haji, lebaran Idul Fitri. Kata kiai tadi, saudaramu? Saya nggak tahu. Mereka tinggal dengan ibu. Lah, kau orang kaya raya, kemana-mana kau nyumbang, tapi ibumu nggak tahu. Kiai tadi bilang, sekarang besok nih, habis sembahyang Jumat, datangi rumah ibumu, bawa sembako kebutuhan hidup. Nurut sama kiai, dibawakan sembako. Ibunya kaget sama adik-adiknya yang 3. Dia merasa ibunya udah dibikinin rumah, udah diberangkatin haji, adiknya udah sarjana sama dia disekolahin, dia merasa sudah cukup. Ternyata tidak. Dia datanglah ke rumah ibunya, dia bawa sembako, ibunya kaget, kok tumben kamu biasanya lebaran doang kalau datang. Dia bilang enggak, pengen sowan, kangen sama ibu. Lalu dia bercengkrama dengan adiknya, lapor sama kiai, saya udah ke rumah ibu. Kiai bilang, besok bukan hanya habis Jumat, kamu datang ke rumah ibumu, ajakin adik-adikmu yang 3 laki-laki tadi sembahyang Jumat bareng-bareng, bawa makanan apa yang mereka suka, diikutin. Terus begitu. Ternyata tidak sampai 3 bulan seluruh penyakitnya langsung sembuh, merinding saya. Ini nyata, ini kenyataan. Bakti sama orang tua, betapa Allah berikan maunah, bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, tapi maunah yang Allah berikan kepada kita manusia biasa. Dan masih banyak sejarah yang lain. Ini hanya satu di antara sekian banyak sejarah betapa yang namanya maunah yang Allah berikan kepada seseorang manusia kalau dia berbakti kepada orang tuanya.